pesan yang mendalam, makna yang mendalam. Itu tidak diketahui kecuali oleh seorang guru yang sudah mutqin, menguasai materi. Maka kamu baca buku yang tipis, kamu hafalkan, kemudian dipelajari kepada seorang ustadz yang mumpuni, yang menguasai. Harus ada yang dihafal. Nanti buku-buku yang besar itu akan menjabarkan buku yang tipis itu yang sudah kamu hafal. Buku-buku tebal tidak dihafal, ya, yang berjilid-jilid itu tidak dihafal. Tapi kalau kamu sudah punya hafalan buku-buku yang tipis, yang buku-buku yang tebal itu mudah kamu menguasainya. Istilahnya kalau gedung yang tinggi itu, kamu tiang-tiangnya itu sudah kamu kuasai. Pondasinya, cor-coran-corannya itu sudah kokoh, sehingga pernik-perniknya itu tidak hafal, kamu tetap kuasai. Adamul istighwal, yang ketiga adamul istighwal bil mutawwalat wa tafariqil musannafat qabla ad-dabti wal itqani li aslihi. Jangan keburu-buru sibuk dengan kitab-kitab yang panjang atau yang pelik-pelik, yang membahas masalah-masalah yang pelik-pelik. Sebelum menguasai secara tekun, secara kokoh, pokok-pokoknya tadi, itu yang disebutkan di dalam mukhtasar, buku-buku yang tipis yang mengandung pondasi dari masing-masing ilmu. Itu kamu hafalkan, kamu kuasai. Baru nanti kamu masuk secara bertahap kepada cabang-cabangnya. Sebelum mempelajari pokoknya, dasar-dasarnya, jangan masuk kepada pembahasan-pembahasan yang jelimet-jelimet. Yang keempat, la tantakil min mukhtasarin ila akhar fatal jar. Jangan ganti-ganti matan. Semua matan tidak ada yang lepas dari cacat atau kekurangan. Tapi kalau kamu nggak pakai itu, ya kamu nggak dapat apa-apa. Apa yang ada itu yang bisa kamu dapatkan, yang dikuasai oleh gurumu, khususnya yang dipilihkan oleh guru, oleh ustadzmu. Kamu akan memilihkan tasor itu. Kalau sudah memulai, sudah mengkaji, kemudian menentukan pilihan, nggak usah ganti-ganti. Itu membuat kamu nggak jenak. Ganti-ganti kitab, apalagi kitab belum khatam udah ganti lagi. Kamu ganti pasti ada kekurangannya juga. Katamkan lagi nanti kitab yang lain. Yang penting ustadz kamu yang ada itu menguasai. Menguasai itu kan bukan berarti terus kemudian tidak ada kelirunya. Kamu kalau cari guru yang nggak pernah keliru dan nggak pernah jelek, itu nggak pernah akan belajar kamu. Ya, karena kamu nanti juga akan begitu. Sehebat apapun pasti kamu juga punya cacat. Karena kamu manusia. Kamu manusia. Kamu kalau berusaha jadi manusia yang nggak pernah salah, mungkin lama-lama stres. Ya, tapi bukan berarti mentolerir kesalahan. Ya, saya ini manusia seperti ini. Kalau bisa berubah harus berubah. Hanya sejak awal harus diyakini. Kita sebesar apapun usaha kita untuk sempurna, tidak akan bakal sempurna.
Ya, makanya selalu kita memohon kepada Allah rahmat dan ampunan. Rahmat dan ampunan. Bukan berarti itu melemahkan usaha kita untuk menjauhi keburukan dan kesalahan. Ya, kalau kita sudah tahu bahwa manusia itu selalu cacat dan bakal selalu ada celahnya, jangan dijadikan alasan itu untuk melemahkan semangat untuk menjauhi kekurangan dan dosa. Yang kelima, iktinasul fawaid wa dhawabitil ilmiyah. Mengumpulkan, mencatat, mencari-cari ilmu-ilmu tambahan. Iktinas itu apa namanya? Membidik ya. Membidik itu kalau terkadang dalam satu kitab itu ada satu tambahan ilmu tidak didapatkan yang lain, itu dicatat. Atau seorang ustadz itu memberikan tambahan ilmu yang jarang dibahas di kitab secara urut. Nah, dalam kitab-kitab juga gitu. Kadang kitab-kitab tertentu itu menyisipkan tambahan pengetahuan di luar babnya. Sebenarnya itu tidak masuk membahas itu, tapi menurut penulis itu penting berdasarkan ilmu yang dia pelajari untuk disisipkan. Nah, sisipan-sisipan itu terkadang kalau kita cari di judulnya nggak dapat. Seorang guru juga gitu kalau memberikan penjelasan. Ada sesuatu yang menurut masing-masing ustadz itu berpengaruh besar di dalam membantu kebaikan dirinya. Itu akan ditularkan kepada kamu. Itu terkadang disisipkan di situ. Itu berdasarkan pengalaman masing-masing. Dan itu akan lebih mempercepat kamu, mempermudah kamu daripada kamu coba-coba sendiri. Kamu coba-coba sendiri nanti babak belur. Ya kan? Setan itu sudah memasang perangkap di mana-mana. Seorang untuk ustadz itu ada perangkapnya sendiri. Untuk santri yang rajin ada perangkapnya sendiri. Untuk santri yang malas ada perangkapnya. Setan itu banyak perangkapnya. Nah, para pendahulu kita, guru-guru kita itu sudah yang menghabiskan sekian waktu mengetahui mana jebakan-jebakan akan diberikan tahu kepada kamu tanda-tanda jebakan setan kira-kira itu. Kalau kamu nggak dengarkan ya kamu akan coba semua itu, barangkali kamu tidak selamat masuk perangkap setan dan keluar-keluar. Nah, dengan pengalaman-pengalaman dulu itu kamu bisa barangkali menyelesaikan perjalanan lebih cepat tanpa harus mengalami kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, kitab-kitab yang disusun itu kira-kira juga begitu. Kitab-kitab, kenapa dulu zaman Rasulullah nggak ada nahwu, nggak ada sorok, nggak ada fikih, ilmu fikih, usul fikih. Itu menjawab tantangan atau menjawab apa namanya peluang penyimpangan yang terjadi pada setiap zaman. Penyimpangan atau peluang penyimpangan yang terjadi pada setiap zaman. Kemudian para ulama mencegah atau menghadapi penyimpangan itu dengan benteng-benteng ilmu. Penyimpangan itu tidak terjadi barangkali pada zaman Nabi. Seperti ilmu hadis, ya kan? Pada zaman sahabat awal-awal itu tidak ada. Kalau orang bilang Rasulullah bersabda begini, tidak ada. Kamu dengar sendiri atau dari mana kamu dengar? Tapi setelah kira-kira kemungkinan orang itu memalsukan hadis, dia tanya, kamu ini Rasulullah bersabda begini, dari siapa kamu dengar? Dengar sendiri? Dari orang lain? Siapa kamu dengar?
Oh, dari si A situ. Kamu kan nggak ketemu Rasulullah, bagaimana kamu Rasulullah? Itu untuk mengecek. Bukan hanya mengecek kebaikan orangnya. Nah, orang yang tidak baik itu kadang tidak takut bohong, tapi juga mengecek orang baik itu tidak semuanya hafalannya juga kuat. Dicek bahwa orang yang itu tidak sering salah. Tidak sering salah. Terkadang para ulama itu, ada sebagian ulama itu dia diandalkan doanya karena dia orang baik. Tapi kalau ilmunya sering dipertanyakan karena sering keliru. Nah, kalau sedang mau doa butuh hajat, dia disuruh maju doa. Tapi kalau masalah ilmu kadang ada masih sering dipertanyakan, kenapa? Sering keliru. Orang sering keliru kalau itu memang kemampuan yang terbatas yang Allah berikan kepadanya, itu kan bukan dosa, ya kan? Yang keenam, jam'un nafsi lit talabi wa taraqi fihi mal ihtimami wa taharruqi lit tahsili wal bulughi lima fawqahu. Membulatkan hati untuk belajar. Di awal itu sudah saya mau belajar sungguh-sungguh. Itu di awal sudah harus ditanamkan. Kalau di awal sudah pokoknya mengalir aja lah. Itu di awal udah nggak ada semangat. Ya akan lambat. Membulatkan tekad untuk belajar. Bismillah, saya akan belajar. Wa taraqi fihi, kemudian menaiki tangga-tangga untuk menuju ketinggian ilmu, tingkatan ilmu. Mal ihtimami wa taharrukil tahsil. Juga teliti, perhatian dan semangat untuk mendapatkan ilmu. Wal bulughi lima fawqahu. Semangat dan perhatian supaya dia terus mencapai tingkatan selanjutnya. Wa'lam annal muqaddama ala dzalika kullihi wa hifdzul Qur'anil Karim. Ketahuilah yang paling diutamakan dari semuanya itu, yang didahulukan adalah menghafal Al-Qur'anul Karim. Wa dawamu murajaatihi hatta yathbuta. Dan terus tidak bosan-bosan untuk mengulangi murajaah. Mengulang hafalan sampai dia kokoh hafalannya. Wa ammal khalatu fit ta'limi baina ilmaini fa aktsar. Boleh enggak kita mencampur dua pelajaran sekaligus atau lebih, sekali belajar beberapa materi pelajaran? Fa hadza yakhtalifu bi ikhtilafil muta'allimina fil fahmi wan nasab. Ini beda-beda kemampuan seorang anak. Konon kalau Imam Nawawi itu sehari dia 12 mata pelajaran dia belajar. Sehari. Makanya Imam Nawawi itu ilmunya ya luar biasa. Umurnya itu ketika wafat 45 tahun. Ya dengan saya tua sedikit, kira-kira. Tapi hampir bukunya itu menjadi pegangan seluruh. Bukunya Minhajut Talibin itu jadi rujukan pokok mazhab Syafi'i. Kalau kamu ingin mazhab Syafi'i, itu bukan pakai bukunya Imam Syafi'i Al-Um,
Dia akan jadi otentik kalau rujukannya Minhajut Thalibin. Tapi untuk mencapai Minhajut Thalibin tidak bisa langsung. Safinatun Najah dulu, ya kan? Kamu pakai Minhajut Thalibin kelenger nanti kalau belum belajar yang lain-lain. Imam Nawawi, ya kira-kira umurnya dengan saya berapa? 2 tahun, 3 tahun lebih tua dari saya ketika wafat ya. Kitab-kitabnya ada Sahih Muslim, Syarah Sahih Muslim, Sahih Muslim yang terbaik, Riyadhus Shalihin, Arba'in. Konon termasuk telat Imam Nawawi belajarnya daripada yang lain. Yang lain mungkin sejak kecil dah hafal Quran. Tapi itulah Allah memberikan keutamaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dan banyak karomahnya Imam Nawawi. Konon Imam Nawawi tidak pernah tidur sampai terlentang. Ya dia duduk belajar, ngaji. Kalau ngantuk ya dia tidur sambil duduk. Mungkin kalau kamu di sini sambil tidur nih ikutan Imam Nawawi ya. Kalau di kamarnya tak ikut siapa? Tidur aja. Wa ilaika ayyuhat talib namudaj lil kutub allati yambagi lit talibi ayatadarraja 'alaiha fi rihlatihi li talabil ilmi. Berikut ini contoh kitab yang hendaknya dipelajari secara bertahap oleh masing-masing penuntut ilmu. Fa fi tauhidil ibadati salasatul usul wa adillatuha. Masalah tentang pelajaran tauhid pertama dari salah satu usul wa adillatuha, kemudian wal qawaidul arba', kemudian al qawaidul arba', kemudian kasfus syubhat, summa kitab tauhid, arba'atuha li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Keempat-empatnya dari karangan Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa fi tauhidil asma'i was sifat, materi asma wa sifat, kitab Al-Wasitiyah pertama, yang kemudian Al-Hamawiyah, kemudian At-Tadmuriyah, secara bertahap, tidak dibalik, tidak boleh dibalik-balik. Salah satu hal Ibnu Taimiyah summa tahawiyah ma'a syarhiyah. Kemudian setelah 3 kitabnya Ibnu Taimiyah itu baru kitab At-Tahawiyah bersama syarah. Wa fin nahwi, dan pelajaran nahwu pertama adalah Al-Ajurumiyah, tsumma Alfiyah Ibnu Malik ma'a syarhiha li Ibnu Aqil. Jurumiyah, kemudian Alfiyah Ibnu Malik, kemudian Ibnu Aqil. Wa fil hadis beda dengan ilmu hadis, dengan mustalah hadis. Dalam hadis belajar arba'in dulu, al-arba'un an-nawawiyah, summa umdatul ahkam lil Maqdisi, summa bulughul maram li Ibnu Hajar. Yang pertama arba'in nawawiyah, kemudian umdatul ahkam, kemudian bulughul maram. Faddukhulu fil ummahatis sit. Kemudian setelah hatam itu baru belajar Kutubus Sittah, 6 kitab induk, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. 6 itu kitab hadis dasar. Induknya, baru belajar induknya. Banyak yang lain. Ini belum Musnad Imam Ahmad. Banyak lagi ya kan. Tapi paling enggak kalau mau belajar hadis itu induknya ya 6.
Kalau kamu udah belajar 6 itu tidak terlalu banyak hadis yang tidak kamu ketahui. Meskipun kitab-kitab hadis itu banyak, sangat banyak. Wa fil mustalah, dalam mustalah hadis, nukhbatul fikar libni Hajar tsumma alfiyatul Iraqi. Dalam pelajaran mustalah hadis itu nukhbatul fikar Ibnu Hajar, kemudian alfiyah al-Iraqi. Wa fil fiqh, pelajaran fikihnya adalah adabul masyi ila shalat li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adabul masyi ila shalat pertama. Tsumma zadul mustaqni lil Hijawi, kemudian zadul mustaqni. Au umdatul fiqhi, tsumma al muqni lil khilaf al madhhabi, fal muqni lil khilaf al ani. Pertama setelah adabul masyi ila shalat, kemudian zadul mustaqni, kemudian umdatul fiqh. Itu satu madhab, itu diambil satu pendapat atau dua, satu pendapat. Kemudian al-muqni itu satu madhab, tapi perbedaan pendapat di kalangan madhab, masih satu madhab. Kemudian al-mughni itu perbedaan antar madhab. Satu madhab itu banyak pendapatnya. Lalu setelah itu belajar. Kalau langsung belajar al-mughni mungkin tidak banyak manfaatnya bagi pemula. Salah satu hal Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Ketiga-tiganya karangan Ibnu Qudamah. Wa fil usul, dalam usul fikih, al-waraqat lil Juwaini tsumma raudatun nazir Ibnu Qudamah. Al-waraqat karangan Imam Al-Juwaini, kemudian raudatun nazir karangan Ibnu Qudamah. Wa fil faraidir rahabiyati lirrahabi, kurang batu ya tambah. Dalam faraid ada ar-rahabi. Wa fi sirati mukhtasarus sirah li Muhammad ibn Abdul Wahhab. Tsumma sirat ibn Hisham. Mukhtasar sirah Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian sirah ibn Hisham, wa kadza Zadul Ma'ad li Ibnu Qayyim. Ka Zadul Ma'ad. Wa fi lisanil Arab, dalam masalah bahasa Arab, al-inayatu bil ash'ar. Ya, mempelajari syair-syair. Kal mu'allaqatus sab'ah, seperti al mu'allaqatus sab'ah wal murur alal qamus lil Fairuz Abadi. Juga membaca sekilas kitab kamus yang ditulis Fairuz Abadi. Wa hakadha fi marahil litulab. Demikian kira-kira semuanya dalam pelajaran apapun ada tingkatannya, ada kitabnya secara bertahap. Di sini adalah madhab Hambali, makanya diberi catatan kaki, itu kita baca sekilas. Wa hadza wa yumkinu li ashabil madhhab Syafi'i al-'audatu ila matnil ghaya wa taqrib. Ini adalah madhab Hambali. Adapun bagi para penganut madhab Syafi'i, maka bisa menggunakan yang pertama adalah matnul ghaya wa taqrib, matan Abu Syuja' li Abi Syuja'. Tsumma syarhuhu, kemudian sarahnya Fathul Qarib, Fathul Mujib al-Qarib, al-Qarib al-Mujib li Ibnu Qasim, atau Kifayatul Akhyar, atau pakai Kifayatul Akhyar. Tsumma Fathul Mu'in li syarhi Qurratil Ain, kemudian Fathul Mu'in lil Malibari, tsummal Minhaj lin-Nawawi, kemudian Minhajut Talibin karangan Imam An-Nawawi, walahu iddatu syuruh, ada beberapa syarah Minhajnya Imam Nawawi, minha Asy-Syirajul Wahhab dan Mughnil Muhtaj dan lain-lain. Fahadhihi hiya asalatut talab. Nah, yang seperti inilah sebenarnya cara belajar yang sesungguhnya, bertahap di masing-masing materi pelajarannya.
Dan masing-masing materi pelajaran yang sudah baku itu para ulama sudah membuat sudah membuat kitab-kitabnya. Bagi pemula ada kitabnya, bagi tingkat lanjutan ada. Wadzalika min khilali dirasatil mukhtasaratil mu'tamadah wa hifdhiha, yaitu dengan cara mengawali dengan kitab-kitab yang tipis kemudian dihafal. Yang tipis itu yang pertama itu dihafal. Jurumiyah, Waraqat, Rahabiyah itu dihafal ya. Batul Fikar dihafal. Nanti baru setelah itu tidak usah dihafal. Yang tebal-tebal itu tidak usah dihafal. Tapi kalau kamu sudah hafal mukhtasarnya, kamu membaca kitab yang tebal itu mudah. Akan jauh lebih mudah daripada kamu tidak hafal. Karena kayak kamu menghafal daftar isi kitab tebal. Kadang kitab yang tebal itu daftar isinya lebih tebal daripada matannya. Nah. La alal i'timad alal fahmi fahsib. Bukan hanya mengandalkan pemahaman. Untuk kitab matan yang kecil bukan hanya dipahami saja, dipahami dan dihafal. Untuk matan. Fala budda minal amrayni ma'an. Maka harus dua-duanya, paham dan hafal, khususnya untuk kitab yang mukhtasar. Wala budda min khuluwit talqin minaz zaghwal wasyawa'ib wal kadid sayran ala manhajis salaf. Dan ketika belajar untuk pemula, hendaknya jangan sampai ternodai dengan pemikiran-pemikiran yang rusak, penyimpangan-penyimpangan. Ya, setiap ulama ada perselisihannya, ya, ada perselisihannya, dan ada kekurangannya. Tidak ada seorang pun yang semua perkataannya itu benar. Tapi untuk pemula itu terkadang cukup untuk hal-hal yang disepakati oleh para ulama atau itu dipastikan tidak salah. Karena cuma sedikit. Meskipun terkadang tetap juga ada, dan itu kalaupun ada dan bisa dibimbing itu juga tidak usah terlalu khawatir. Selama kitab itu sudah diakui oleh para ulama. Kitab-kitab yang disebutkan itu kan dikenal. Kecuali kitab yang nggak dikenal, ini mentang-mentang tipis, ya jelas siapa yang dari mana asal usulnya. Itu bukan asal tipis. Apalagi sudah dikenal di sepanjang generasi, di banyak tempat itu dipakai. Kira-kira kemungkinan untuk mengandung ajaran-ajaran yang aneh-aneh itu kecil. Talaqil ilma anil asyakh. Mengambil ilmu itu dari syekh, dari ustadz, dari guru. Karena ilmu itu sebagaimana kita singgung adalah warisan. Ilmu yang kita pelajari ini adalah wahyu. Sekarang tidak ada wahyu. Sekarang tidak ada wahyu. Maka yang ada adalah mewarisi dari wahyu. Tariqatut talqini wa talaqi anil asatid itu dikasih titik satu ya. Itu di buku aslinya asatid. Wal akhdhu min afwahir rijal. Cara belajar adalah mengambil ilmu dari para ustadz. Wal akhdhu min afwahir rijal. Mengambil dari mulut para tokoh, artinya langsung belajar dari mulut, bukan dari sekedar kitab. Seorang ustadz itu terkadang ucapannya itu lebih berkesan daripada bacaan yang tertulis di dalam kitab. Makanya saya Abdul Azam itu mengatakan
Orang belajar dari kitab itu hanya menambah wawasan. La naqulu tatarabbaw walladzina tasaqqafu 'alal awwal. Kata dia, qallama wajadna fihim akhlaqul ulama. Dikata Syekh Hasan. Orang yang mengambil wawasan dari kitab jarang sekali kami dapatkan dia punya akhlaknya para ulama. Satana bainal ladzina tarabbau 'alal ulama wa bainal ladzina tafaqqahu 'alal ulama. Berbeda antara orang yang mengambil sakofah dari kitab dengan orang yang mengambil tarbiyah dari orang. Wa butunil kutub hiyal asli fit talab min afwahil rijal la minas suhuf wa butunil kutub hiyal aslu fit talab. Mengambil ilmu itu adalah dari mulut para ustaz, para ulama, bukan dari kertas lembaran-lembaran. Kamu bisa beli sendiri, bisa ngeprint sendiri. Mungkin kamu bisa secara teori, tapi harus kamu perhatikan. Kamu belajar itu bukan mencari teori, tapi belajar itu bagaimana memperbaiki perilaku. Intinya sebenarnya itu perilaku kepada siapa saja. Memperbaiki sikap, memperbaiki perasaan, memperbaiki cara pandang. Itu intinya. Nanti mungkin akan disinggung bahwa orang belajar pada saya itu pertama kali belajar adab. Ilmu itu tambahan. Makanya sebagian ulama mengatakan nahnu ilal qalilin minal adab ahwaj min katsirin minal ilmi. Kami lebih sangat membutuhkan terhadap adab meskipun sedikit daripada ilmu. Ibnu Mubarak mengatakan makasna isrina aman bitalabil ilmi wa thalathina aman bitalabil adab. Kami menghabiskan waktu 20 tahun belajar ilmu, 30 tahun belajar adab. 20 tahun belajar ilmu, kita belajar 6 tahun aja udah kelengar ya. 6 tahun udah belajar terus. Faqad qila man dakhala fil ilmi wahdahu kharaja wahdahu. Maka dikatakan siapa yang masuk mencari ilmu sendirian tanpa bantuan ustadz, maka dia akan keluar sendirian, nggak bawa apa-apa. Idil ilmu sunnah, karena ilmu itu adalah produk. Wa kullu sunnatin tahtaju ila sani. Setiap produk itu harus ada yang memproduksi. Harus ada yang membuat kerajinan ya. Harus ada yang pengrajinnya siapa? Kamu kalau mencetak diri kamu sendiri, kemungkinan akan lebih banyak kelirunya daripada benar. Maka kamu kalau ingin membangun ilmu, harus ada yang membentuk ilmu kamu. Fala budda idzan li ta'allumiha min muallimihal hadi. Maka harus belajar kepada seorang pengajar yang piawai. Wa dalilu ala dzalika anna alafat tarajimi wasairi ala madarijit tarikh mashhunatun bitasmiyati syuyukhi wa talamidi wa mustaqillun min dzalika wa mustakthirun. Buktinya bahwa
Kalau kita membaca biografi para ulama itu semua di sepanjang sejarah mesti disebutkan si fulan, siapa gurunya, siapa muridnya. Kalau ada mencatat biografi ulama, nanti disebutkan siapa gurunya, siapa muridnya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Semakin banyak semakin bagus. Meskipun itu tidak pasti ya, artinya tidak selalu. Karena ada orang-orang yang mundur, kadang gurunya satu tapi adabnya bagus, satu itu tidak pindah-pindah. Imam Syafi'i itu selama Imam Malik masih hidup dia belajar sama Imam sampai meninggal, menungguin ustadznya itu sampai meninggal, nggak pindah-pindah. Kita 6 tahun aja udah, kalau nggak pindah susah ya, tidak dapat pengalaman. Hah? Ada butoli ma'asyaikhihi. Yang ketiga adalah adab terhadap syekhnya. Ri'ayatu hurmatus syekh. Kamu kalau pengen belajar, mendapatkan ilmu, hormatilah gurumu. Itu sejak TK ada diajarkan ya, hormati gurumu ya kan, sayangin kan. Akhirnya anak TK ada yang hormat guru. Kayaknya kalau kayak ini suruh nyanyi gitu ya gak pas ya. Bukan apa-apa, guru itu terkadang nggak mau dihormati karena itu pantangan. Tapi kamu jangan terkecoh gitu. Guru itu kalau ingin dihormati, dia ilmunya akan pudar dan tidak bermanfaat. Makanya terkadang dia menghindari agar tidak dihormati. Tapi kalau kamu pengen jadi murid yang berhasil, kamu harus menghormati guru, walaupun guru itu nggak mau dihormati. Oleh karena itu para ulama itu berdebat. Guru itu kalau melarang dan memerintah dalam bab adab itu harus dia hormati, dia taati apa enggak? Sebagian ulama kalau itu bab adab tidak perlu ditaati. Misalkan dalilnya begini, Rasulullah itu memerintahkan, misalkan seorang guru tidak mau dihormati, apakah kamu maksudnya dihormati itu dalam bentuk simbol ya? Sebagian guru tidak mau dicium tangannya, apakah itu harus kamu hormati? Apa harus kamu taati? Sebagian guru itu tidak mau dibantu, apapun bentuknya. Ada guru, kalau kamu nggak usah panggil saya ustadz, kamu taat nggak? Supaya sebagian untuk dia ingin menjaga supaya ilmunya tetap memancarkan cahayanya. Karena seorang guru itu kalau dia sudah punya keinginan dihormati akan redup pantangan kalau menjaga. Tapi kalau dia tidak ajarkan muridnya hormat pada guru, dia juga akan gagal menjadikan murid itu. Maka guru itu serba repot. Saya kembali kepada apa alasannya kenapa para ulama itu. Ali bin Abi Thalib itu ketika diperintahkan untuk menghapus kalimat Rasulullah, ya kan, waktu Hudaybiyah itu, mungkin yang belum sampai sirahnya nanti sirah akan ditanya. Ada kelas 6 sudah ya, kelas 5 sudah juga, kelas 4 sudah belum? Sulhul Hudaybiyah. Hah? Mana kelas 4? Sampai bawah apa sirahnya? Hah? Jilid berapa? Belum belajar? Belum belajar? Kelas 4? Hah? Belajar sirah enggak? Hah? Kelas 5 aja udah khatam tuh Khulafaur Rasyidin. Tanyakan tuh. Sudah menghafal kemarin.
Sudah hafal Sirah Nabawiyah, soalnya kan nanti suruh tes dari kelahiran sampai hafal. Habis ujian ya. Itu dalam Sulhul Hudaybiyah itu orang Quraisy nggak mau mengatakan ini yang disepakati Muhammad Rasulullah Muhammad dengan orang Quraisy. Orang Quraisy mengatakan tidak mau kalau ada kata Rasulullah. Kalau kami percaya kamu Rasulullah, kami akan membanggakan. Maka sebutkan Muhammad bin Abdullah. Hapus kata Rasulullah. Kata Rasulullah yang menulis Ali. Ali, mana itu kata Rasulullah dihapus. Ali nggak mau. Masa disuruh Rasulullah nggak mau? Apa nggak kafir? Hah? Patut nggak orang disuruh Rasulullah itu dia nggak mau? Kalau disuruh Ustaz nggak mau nggak kafir? Para ulama memberikan alasan ini bab adab. Bab adab itu Rasulullah tawadhu dia. Memang dia Rasulullah, kamu kalau nggak mau kafir. Memang orang Quraisy sudah kafir ya kan. Tapi nanti itu bapaknya Abu Jandal kan siapa namanya? Yang menulis itu. Akhirnya nanti masuk Islam juga dia. Kenapa Ali itu tidak mau? Terjadinya Rasulullah sudah mana? Yang tulisannya Rasulullah mana? Saya hapus sendiri. Nah, kira-kira kadang ustadz itu begini. Ulama itu. Karena ulama itu kadang aneh-aneh. Nanti kalau misalkan ya ada yang mau haji atau mau ikut berangkat perang, kan orang mau ikut halakohnya Ustaz. Sekarang kalau umroh aja ya, ustadznya itu kadang jadi ini pas kebetulan ustadz kita jadi pembimbing umroh, banyak yang semangat kalau muridnya sama pembimbingnya ustadznya ya kan. Tapi kalau ulama dulu ada yang mensyaratkan kalau nanti saya ikut jadi kelompok saya, tidak ada yang boleh masak kecuali saya. Yang menyuci piring, nyiapkan makannya dia. Kalau mau ikut saya harus ikuti peraturan itu. Kamu akan sebagai masa kita ustadznya kerja gitu, kita bangun tidur udah ada makanan. Itu kita syukuri apa kita apa? Alhamdulillah saya bagus ya kan. Kayak ini aja gitu. Itu songong itu namanya ya kan. Tapi kita ingin dapat bimbingan dari orang yang kita percaya imannya. Itu kita serba salah gitu. Selain ustadz itu juga serba salah. Serba salah itu satu sisi dia harus mempertahankan supaya tidak cari gengsi. Tapi satu sisi dia harus mengajarkan adab kepada kamu. Kadang kalau kamu belajar itu nggak semangat, itu tidur itu ya. Itu satu sisi kalau saya ingat biar tidak terlalu sombong ya, biar aja tidur ya. Muridnya guru itu kadang kalau yang dengarkan banyak semangat sambil ngomong gitu, jadi kadang ada perasaan apa namanya ujub dan itu pantangan. Kalau muncul ujub. Tapi satu sisi kamu itu kan amanah. Saya harus, karena orang tua kamu mempercayakan kepada ustadz-ustadz ini di sini supaya kamu itu juga beradab. Nanti kalau kamu kayak gini, ustadzmu itu sama orang tuamu kayak apa? Orang tuamu itu sepertinya sebenarnya tidak terlalu penting kamu banyak berteori, karena banyak teori pinter itu malah dikongkon, disuruh itu malah bantah nanti. Kan? Pinter ngomong soalnya, disuruh ini alasannya ya. Karena pinter besok tak bisa pinter lah. Kalah orang tuanya nggak sekolah, didalili ya. Sama orang tuanya. Ya Allah. Mungkin ya kalaupun kamu di sini kayak
tidak semangat sama ustadzmu ya. Kalau di rumah itu, kalau kamu nggak hormat orang tuamu mungkin habis itu. Akhirat kamu habis. Belajar sama syekh itu kan di sini disebutkan sangat penting ya daripada belajar dari kitab. Tapi ya, kamu tahu ceritanya Uwais Al-Qarni. Tidak ada guru yang sehebat Rasulullah. Melihat saja itu sudah dapat keutamaan, tuba man ro'an, kata Rasulullah. Tapi itu gara-gara nungguin ibunya itu dia kehilangan titel sahabat. Dia mestinya jadi sahabat. Ait Al-Qarni, Uwais Al-Qarni ya. Uwais Al-Qarni ya. Mulai ngantuk ya. Larang. Hadir mengorbankan, hadir dalam pengajian Rasulullah hanya gara-gara melupain ibunya. Tapi Rasulullah ingatkan. Rasulullah memberikan penghargaan atas itu. Tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pesan pada Umar, nanti kalau ada orang namanya Uwais Al-Qarni, kalau bisa kamu minta dia mintakan, kamu minta doakan, mintakan ampun buat kamu. Ada Umar bin Khattab itu asramu basyarin bil jannah, orang terbaik setelah Abu Bakar. Abu Bakar orang terbaik setelah Rasulullah. Ya kan? Ini orang kalau dibilang junior ya kan. Saya sudah ustaz, ya masih belum masuk pondok. Ya kan? Umar bin Khattab masuk Islam, dia belum tahu Islam. Padahal as-sabiqun al-awwalun dan seterusnya, tapi tetap ada keutamaan yang dimiliki gara-gara itu. Maka penting belajar dengan adab. Belajar. Kamu belajar itu bukan hanya mencari ilmu. Kamu bagaimana memperbaiki perilaku. Salah satu yang paling penting adalah ilmu. Tapi kalau ilmu itu tidak merubah perilaku kamu, maka itu tidak ada manfaatnya. Ya manfaatnya untuk debat orang tua kalau menghindari perintah, ya kan? Itu bukan manfaat, bencana ya. Kalau udah pinter disuruh bisa bantah. Kalau nggak disekolahin disuruh nggak bisa bantah ya. Jadi kalau melanggar juga gitu. Melanggar itu kalau printer dia bisa bantah alasannya. Ustaznya sampai bingung. Salah apa bener sih ini? Akhirnya diadu sama orang tua. Anak itu melanggar dihukum. Anaknya lapor sama orang tuanya. Dengan laporan udah dipelintir-pelintir. Nah, akhirnya ya Allah kasihan. Ya pengalaman soalnya. Kalau di Putri itu karena ya pengurusnya juga Putri itu hampir setiap tahun itu pengurus pesantren itu nangis. Kalau jadi ketua pesantren siap-siap nangis. Yang paling berat itu yang menghadapi orang tua. Dan itu yang gara-gara santri itu ada. Gara santri orang tua itu kalah mana soalnya. Anak kalah Pak Ustaz. Kalau orang tua itu kalah itu bukan apa-apa. Saking orang tua semakin besar sayang sama anaknya, semakin kalah dia. Makanya kalau di rumah itu anak yang paling kecil itu yang menjadi raja. Ini dia paling besar kasih sayang. Liyakun shaykhuka wa muallimuka mahallu ijlalin minka wa takdirin wa talattufin. Hendaknya syekh dan guru kamu itu menjadi orang yang kamu hormati. Kamu wa talattufin, lemah lembut. Kamu lemah lembut. Fata'adab fi julusika ma'ahu. Jagalah adabmu ketika kamu duduk di hadapannya. Konon Imam An-Nakhai, Suraik Imam. Itu anak Khalifah Al-Mahdi datang pengen ngaji.
Tanya tentang hadis, dia nanyanya sambil bersandar aja, sambil bersandar ini. Tanya pada saya itu, tidak digubris sama Imam Nakhai, tidak didengar apa yang dia. Kamu nggak menghormati anak khalifah. Saya bukan tidak menghormati anak khalifah, tapi ilmu itu lebih penting untuk saya selamatkan kehormatannya. Ilmu itu dari siapapun harus kamu hormati, bukan menghormati imamnya. Ini mungkin kalau orang nggak terjaga hatinya, nggak terlatih hatinya, ini orang kok sombong sekali, Ustadz kok kayak gitu. Rasulullah aja dilempari batu aja masih bisa ngasih jawaban ya kan, bukan hanya nggak dihormati. Itu babnya panjang. Tapi kamu jangan ikut-ikutan orang Quraisy ya kan. Saya lempari. Ustadz saya belum saya lempari batu kayak orang Quraisy. Ustadz ini masih enak, tidak saya bilang orang gila. Kamu mau ikutan orang Quraisy? Ada dalilnya Ustadz. Kalah Ustadz. Ada dalilnya. Wa tahaddus ilahi, berbicara kepada Ustadz itu ada caranya. Wa husnul su'ali wal istima', bertanya secara baik, mendengar secara baik. Wa husnul adab fi tasaffuhil kitab amamahu wa ma'al kitab, menjaga adab ketika membawa kitab di depannya ustaz, membawa kitab depannya. Ini kayaknya terlalu tinggi makomnya. Kalau masalah kitab itu Imam Syafi'i, kamu tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, saya kalau di hadapannya Imam Malik itu, saya kalau mau buka kitab itu pelan-pelan supaya nggak bersuara. Nanti kalau kedengaran Imam Malik saya apa namanya? Hormat saya. Paham? Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Kalau saya buka kitab ini di hadapan Imam Malik, saya usahakan pelan-pelan sampai supaya nggak terdengar suaranya. Kalau nggak ada suaranya berarti tidur semua. Kalau bangun esrek gerak-gerak. Itu terlalu tinggi makamnya, tapi hanya mungkin sekarang ini kenalan. Imam Syafi'i. Kalau mau bilang Imam Syafi'i ahli bid'ah, wah aduh parah lagi loh. Ya kan? Itu Imam Syafi'i ketika belajar pada Imam Malik. Imam Syafi'i awalnya juga ditolak sama Imam Malik karena dia pakai rekomendasi, datang mau belajar karena dia masih kecil. Tapi memang Imam Syafi'i sudah ya supaya dikasih izin untuk saya masuk pondok ya kan, supaya diterima jadi santrinya, kasih minta rekomendasi dari ulama, kemudian dari gubernur. Ini kasih ini Imam Syafi'i, kata Imam Malik tidak begini caranya, mau belajar kan begini caranya. Nah, semua harus tes. Imam Syafi'i juga tes akhirnya. Tapi Imam Syafi'i sebelum belajar dia sudah hafal kitab Muwatta'nya Imam Malik. Dia mau belajar udah hafal. Kita udah belajar suruh ngapal tambah susah ya. Nah, enggak usah dihafal aja Ustaz. Wala tataqaddam alaihi bi kalamin aw masirin, berjalan. Jangan ngomong duluan. Berjalan jangan duluan. Sampai di sebagian kita disebutkan bagaimana cara berjalan bersama ustaz. Baiknya di samping kanan atau samping kiri atau di belakang atau di depan. Itu ada dibahas. Kalau tempat itu masuk sawah-sawah kamu harus di depan. Kalau itu masuk semak belukar kamu di depan. Kalau itu di jalan kamu di samping kanan atau di belakang. Nah, ada yang begitu. Sampai detail. Apakah ada dalilnya? Ya mungkin itu tidak langsung pada Rasulullah, tapi Abu Bakar itu ketika mengawal Rasulullah itu gundah ya, karena saking maunya dijaga itu Rasulullah. Saking senangnya, jadi Imam Abu Bakar itu saking senangnya mengawal Rasulullah itu sampai menangis.
Sampai Bunda Aisyah mengatakan, saya baru tahu orang senang itu sampai nangis. Kalau kita senang kan ketawa ya, semakin senang semakin terbahak-bahak. Ini senang sampai nangis. Senangnya nangis itu bukan mendapatkan mungkin bagi kita kenikmatan ya. Itu mendapatkan jatah yang kira-kira kalau menjaga Rasulullah itu nyawanya dihargai 100 ekor unta. Jadi buronan. Jadi buronan itu sebuah kenikmatan yang besar karena itu sebagai tumbal dari kehormatannya dengan Rasulullah. Ketika mengawal Rasulullah itu sekali dia di depan, sekali di samping, sekali di samping. Rasulullah lihat, kamu ini kenapa Abu Bakar kok kayak kadang di depan, kadang di belakang. Saya kalau ingat ada orang yang mencegat di depan saya tuh di depan Rasulullah. Tapi ketika di depan saya ingat jangan-jangan ada yang mengejar di belakang saya ke belakang. Itu jadi kayak bingung. Orang beradab itu kadang-kadang saking hormat karena kecintaannya kepada guru itu terkadang ya tidak bisa diukur dengan aturan. Jadi kelihatan aneh. Tapi itu harus kita ekspresikan. Kalau kita tidak punya kecintaan dengan sesuatu tidak ada ekspresinya itu mungkin dusta. Selain ekspresi saja tanpa perasaan itu munafik, ya kan? Orang menangis. Kenapa menangis? Takut kepada Allah. Masa iya? Iya. Kamu nggak yakin? Belahlah dada saya. Au iktaril kalami indahu, banyak ngobrol di depannya. Dengarkan. Tapi sesekali kamu juga menyaut, jangan diem saja. Sudah setelannya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Biar cepat. Bukan karena udah paham. Biar cepat. Awil mudakhalati asna hadithiya, atau menyela-nyela kalau berbicara. Wa darsihi tablet bikalamin minka au ilhahin alaihi fi jawab, dengan atau terlalu memaksa kalau bertanya, memaksa jawaban ya. Mutajaniban al-iktsar minas su'al, menghindari jangan terlalu banyak bertanya, kecuali kalau sayanya suka kalau ditanya. Kalau kelihatan banyak bertanya terus kelihatan kamu malas untuk berpikir, orang dikit-dikit bertanya padahal sudah, kalau sedikit berpikir itu sudah penjelasan itu mencakup dari apa yang dia tanyakan. Khosatan ma'a kasratin nas, khususnya kalau yang ikut pengajian atau kelas itu banyak, karena akan mengganggu yang lain. Yang lain sudah paham, kamu tidur bangun-bangun nanya, tidur juga jangan langsung nanya. Tadi sudah dijelasin, tadi tidur. Khosat li alat taftur anta wa yamallu huwa. Jangan, supaya kalau kamu terlalu banyak bertanya mungkin kamu akan suatu saat futur. Dan juga gurunya juga bosan. Wala tunadi bismihi mujarradan. Jangan menyebut namanya. Kalau manggil jangan sebut namanya. Sebut ustaz. Ya, pakai ustaz. Kemarin kakak kawan saya. Iya. Sekarang ustaz kami. Mujarradan. Di sebagian kitab jangan pakai kaf, kamu. Balkul ya syekhona au ustaduna au ustadana. Katakan ustaz, syekh, wala tunadi min ba'dihi min bu'din min ghairi ittirarin. Jangan manggil dari jauh. Ustaz. Kamu kalau perlu ada itu dekati kan ustaz. Ya. Kecuali kalau kepepet ya. Oke, ya, kalau di kitab yang lain disebutkan adab di apa namanya, di asrama nggak boleh manggil dari bawah ke atas ke bawah. Itu adab.
Wal tazim tauqirul majlis. Ya, hormatilah majlis. Ini majlis yang mulia. Majlis yang mulia. Dia juga akan mulia. Kamu tidak memuliakan sesuatu yang mulia akan terhina. Wa idhari surur minad dars wal ifadah bihi. Menampakkan sikap senang dengan pelajaran. Kalau kita pelajaran itu kelihatan senang. Jangan dia sekarang masuk ya langsung merengut. Masuk pun sambil merengut. Lihatnya ustadznya sambil dipentel lagi biar cepet. Ya kan? Kalau nanti kita tidur aja nanti ustadz biar cepet tutup selesai. Kalau kita kelihatan senang nanti molor nanti. Ada pertanyaan? Nggak ada. Tidak apa-apa. Biar cepat. Itu bukan adab orang cari ilmu, ya kan? Nampakkanlah kamu senang dengan majelis ilmu. Kamu hormati. Wa idza badalaka khata'un minasy-syaikhi falam yusqithu dzalika fi 'ainika. Kalau kamu lihat ada ustadz itu melakukan kesalahan, jangan kamu jadikan alasan itu untuk menjatuhkan martabatnya di mata kamu. Ustadz kok kayak gitu? Ustadz kok kayak gitu? Jangan sampai gitu. Sampai para ulama itu sebagian sampai kalau berdoa itu Allahumma astur syekh aiba syekhi wala tudhi barakatuhu minni. Ya Allah, tutupkanlah semua celah cacat ustadzku dari diriku supaya dan jangan engkau hilangkan berkah ilmunya. Itu doa itu dilakukan sebelum pelajaran, dia bersedekah dulu. Nah, kalau sini ada infak, masukkan infak sambil doa Allahumma astur aiba ustadzi wala tudhi barakatuhu. Sedekah lagi yang urus iuran yang wajib aja masih belum kelar ya kan. Sedekah lagi. Fa innahu sababun li hirmatika min ilmihi. Karena kalau kamu dengan melihat ayat gurumu kamu kemudian merendahkan dia, kehormatanmu berkurang padanya, penghormatan kamu berkurang padanya. Itu akan menjadi penyebab kamu kurang mendapatkan ilmu secara baik, tidak lancar. Wahdar min imtihanis syekh ala al-qudrati wal ilmiyati wa tahammul. Hati-hati jangan ngetes ustaz. Ustaz ini kayak tahu apa enggak? Tes. Fa inna hadza yujiruhu, ini bikin tidak nyaman. Ustaz kok dites. Wa idza aradta al-intiqal ila shaykhin akhar fasta'dhinhu. Kalau kamu ingin pindah kepada ustaz yang lain, ustaz pada pondok yang lain, minta izin. Fasta'dhinhu bidzalika wa a'limhu, kasih tahu dia li'annahu biqadri ri'ayati hurmatihi. Karena kalau kamu enggak melakukan seperti itu seolah-olah kamu buang muka padanya. Enggak suka. Kamu pergi tanpa pamit, pergi itu seolah-olah memang kamu enggak suka. Mau pergi di sini, pergi meninggalkan. Makanya tapi juga harus diimbang. Ustaz itu harus melakukan hal-hal yang menyenangkan, ya kan? Sesuai dengan syariat. Di sini ini bab tolib aja ini. Bab murid orang mencari ilmu. Saya berpikir gimana mau bikin daurah khusus bab guru. Panjang juga. Tapi kalau ustaz itu bikin daurah itu biasanya nggak punya waktu. Saya khatamkan kitab Tadhkiratus Sami. Di situ lengkap bab guru, bab murid, semuanya. Di Atibian juga ada bab guru, ya kan?
Kalau sini khusus murid. Biar ustadznya enggak kecil hati. Guru juga berat adabnya. Murid juga jangan salah. Li'annahu biqadri ri'ayati hurmatihi yakunun najawah wal falah. Karena sebesar apa kamu menghormati gurumu, sebesar itu kemungkinan kamu akan sukses, berhasil menuntut ilmu. Wa biqadril fauti yakunul ikhfa. Dan semakin berkurang penghormatanmu kepada guru, jagaan guru, apalagi guru, ustadz menghukum santri, akhirnya santri enggak gerundel, dongkol, kawan-kawannya ikut-ikutan, ustadz ini enggak ada yang nilai ustadz. Padahal kalau diadab itu, kalau ada orang itu menggunjing ustadzmu, kamu harus lawan sebagai penghormatan kamu terhadap. Jangan di belakang ada yang lagi bermasalah sama ustadz, tambah dikompor-komporin. Ya bener, ustadz ini memang ya. Nah, nanti awas. Nggak ada yang belain ustadz. Ya Allah, ustadz. Kadang itu ustadz salah, tapi tidak semua kesalahan itu mesti. Dalam sebuah hadis ya, dalam cerita, Khalid bin Walid itu memang pernah Islamnya terlambat. 4 bulan setelah atau 3 bulan setelahnya dia harus memimpin pasukan perang. Dengan itu jasa dia, karena itu keunggulan dia dalam perang. Dalam perang itu dia berhasil menyelamatkan pasukan pulang. Tapi zaman dulu kan ada tidak pasukan itu tidak reguler semua. Tidak pasukan perang itu bukan tentara, orang masyarakat mau belajar mau perang. Ini ada seorang relawan dari Yaman. Dia ini relawan itu tidak ketat peraturannya. Mungkin dia bisa pindah-pindah dari kelompok tadi. Jadi dia berpegang dengan hadis Rasulullah, man qatala qatilan falahu salam. Orang yang membunuh orang kafir, dia berhak mendapatkan harta yang ada di badannya. Aman. Nah, dia manfaatkan modal hadis ini, dia pikir, putar otaknya. Dia nggak mau melawan pasukan kere-kere gitu. Cari mana yang kelihatan pemimpin, pedangnya emas, apanya sutra itu. Dia hindari orang-orang. Modal golok itu sama mungkin tameng juga gak punya, dia cuman ngambil pakai kulit unta. Sembunyi di balik batu, di apa, nanti kalau orang itu lewat ya. Akhirnya dia pulang kaya raya. Khalid bin Walid sebagai ketua pimpinan pasukan diminta, ini banyak sekali kamu. Ini pasukan yang taat harus aturan aja nggak sebanyak itu. Diminta sama dia. Kata itu orang ngampas, nanti saya kasih tahu Rasulullah. Sampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah, Khalid, kenapa kamu begitu? Banyak kali Rasulullah. Kasihkan. Akhirnya sama Khalid dibalikkan. Kasihkan Pak. Nah, karena dikasihkan orang itu merasa menang, dicibir lah Khalid. Ngecek, diledek gitu, kan? Mungkin entah bagaimana, nanti bisa dicek hadisnya. Melihat orang itu meledek Khalid, itu dipanggil orang itu, jangan kamu lakukan, balikin lagi. Kamu itu pemimpin itu, ketika orang seperti penggembala kambing itu, dia belum minum itu sebelum kambingnya semua minum. Giliran dia salah, kamu ledekin dia. Emang ustaz-ustaz itu ada salahnya, tapi kamu perhatikan, bagaimanapun susah, kamu jadi ustaz belum tentu kuat. Ya kan, apalagi murid-muridnya kayak kamu.
udah kecil hati diledek-ledekin ya kan. Ra'su malika ayyuhat talib min syekhika, satu fakrah lagi. Modal utama kamu itu dari Syekh al-qudwatu bi shalihi akhlaqihi wa karimi sama'ili, yaitu teladan, mengikuti meneladani akhlaknya dan sifat-sifatnya yang baik. Fa idza ahbabta fala yadfa'ka hubbahu ayyuqallidahu an tuqallidahu bi sautin aw nagmatin aw misyatin aw harakatin aw hayatin. Orang kalau suka itu terkadang itu melakukan hal-hal yang di luar batas. Kamu mengikuti ustadzmu itu yang patut. Ya, tapi kadang itu ustadz, kamu sudah suka sama ustadz tertentu, itu kadang ada yang enggak. Ucapan yang sering diulang atau gerakan diulang sebenarnya itu enggak patut. Enggak usah kamu ikuti. Paham enggak? Ada ucapan-ucapan tertentu yang sebenarnya kalimat yang suka seorang saya itu suka keluar. Itu bukan diatur, tapi mungkin karena kekurangan dia. Ustadznya juga begitu. Ada ustadz itu mungkin karena saking sibuknya jadi malas nyuci gitu. Kamu jadi ustadz saya juga malas nyuci. Saya juga enggak apa-apa lah. Karena saking senangnya. Hal-hal yang seperti itu tidak perlu kamu ceritakan, tidak perlu kamu. Tapi kadang itu sebagai sebuah kelebihan. Imam Syafi'i kalau nggak salah dikatakan saking hebatnya beliau itu. Saya itu kalau disuruh ke pasar beli bawang itu nggak bisa. Bawang ke pasar nggak bisa. Itu aib atau bukan? Itu menunjukkan keseriusan beliau. Tapi kamu jangan ikut-ikutan. Saya nggak mau ke pasar. Imam Syafi'i aja nggak mau. Terus yang belanja siapa? Nanti beli tiket untuk pulang juga nggak bisa. Bingung lagi ustadznya ya kan? Orang tua juga bingung. Kamu harus bisa pulang sendiri. Au nakumatin, au misyatin, au intonasi, atau cara berjalan, au harakatin, au hayatin, atau gerakan. Illa idza kanat misyatu tusbihu misyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau cara jalannya itu mirip dengan jalannya Rasulullah. Fala ba'sa an tuqallidahu fiha fa inna dzalika minal ittiba. Enggak apa-apa kamu ikuti. Kecuali hal-hal yang mubah mungkin juga enggak apa-apa kita ikuti ustaz. Hal-hal yang mubah. Karena itu menunjukkan kecintaan kita kepadanya, dan kita berharap dengan kecintaan kita kepada ustaz itu kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dicintainya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.